Hai, buenos dias. Sekarang saya berada di stasiun Troy. Eh, Pagi ini kita akan menuju Aqua Calientes. Jadi kita di Aqua Calientes akan menginap satu malam, terus besok paginya baru naik ke Machu Picchu. Oke, stay tune. Poroy adalah stasiun kereta yang terletak sedikit di luar Cusco. Harga tiket Vistadome dari Cusco ke Aqua Calientes itu 115 US dollar setelah tax. Kalau sebelum tax itu 97 US dollar 46 sen. Kita mau check in. Sekarang kita lagi cari gerbong kita. Selain tiket, mereka juga memeriksa paspor kita. Mereka mencocokkan nama yang ada di tiket dan ada di paspor. Vistadome memiliki jendela panorama yang terletak di samping dan di atas kursi penumpang, sehingga akan membuat penumpang lebih dekat dengan alam, tidak seperti yang pernah dialami sebelumnya. Ladies and gentlemen, your attention please. For your safety, it is prohibited that you move from one car to another under any circumstances. We want your travel experience to be unforgettable. Therefore, the safety of our passengers is of utmost concern. Thank you for your attention. Ada 3 layanan kereta Peru Rail untuk turis. Yang pertama adalah Belmont Hiram Bingham. Ini yang termahal karena mereka menyediakan champagne, fine dining lunch or dinner, guides, pelayanan bis, dan sekalian tiket masuk ke Machu Picchu. We're taking snack on the train. We didn't expect, but it's nice anyway. Yang kedua adalah Vistadome, kereta yang sedang kita naiki sekarang ya. Harga tiketnya dari Cusco ke Aqua Calientes atau Machu Picchu adalah 115 US dollar setelah tax. Mereka menyediakan snacks dan non-alcohol drink. Harga tiket tidak termasuk tiket masuk ke situs Machu Picchu. Kita sedang melewati pedesaan. Kita lihat orang-orang desa tadi sedang makan pagi. Mereka siap-siap untuk beraktivitas. Peru Rail adalah operator kereta yang menyediakan layanan wisata, pengangkutan, dan penyewaan di Peru Selatan. Perusahaan ini didirikan pada tahun 1999 oleh 2 pengusaha Peru dan perusahaan Inggris yang bernama Sea Containers. Yang ketiga adalah Peru Rail Expedition. Kereta ini menawarkan pelayanan basic dengan kursi yang berlapis kain, snack dan drink dijual dalam kereta. Biasanya para hikers yang akan ikut Inca Trail memilih kereta ekspedisi ini. Selain ketiga jenis pelayanan tadi, Peru Rail menawarkan layanan kereta api lokal yang bertujuan mendorong integrasi penduduk Cusco yang bergantung pada kereta ini sebagai satu-satunya transportasi mereka. Layanan kereta lokal disediakan dengan tarif sosial non-komersial. Kita lihat 3 kabin kaca yang menggantung di tebing puncak gunung itu adalah Sky Lodge Adventure Suites. Akses ke sana by zipline atau di Indonesia biasa disebut Flying Fox atau juga bisa dengan hiking. Jalur kereta menyusuri sepanjang tepi Sungai Urubamba. Nama Sungai Urubamba berasal dari Quechua Urupampa yang berarti laba-laba dataran tinggi.
Dikenal sejak zaman Inka sebagai Wilcamayu yang artinya sungai suci, dan memang sungai ini disucikan oleh mereka. Ini adalah salah satu sungai utama di Peru dan merupakan bagian dari lembah Amazon. Ladies and gentlemen, we are in Chocosuisui at kilometer 107 of the railroad. Sebentar lagi kita sampai di Aguas Calientes, the town before reaching reruntuhan benteng Inca Machu Picchu. Setelah menempuh perjalanan dengan kereta selama 3 jam 15 menit, here we are, sudah berada di Aguas Calientes. Pusat kota berada di sepanjang rel kereta, dipenuhi dengan restoran-restoran, bakeries, shops, hotels, dan tentu saja pasar kerajinan atau souvenir. Hotel kita juga berada di pusat kota. Sengaja memilih di sini karena hanya berjalan kaki 3 menit dari stasiun kereta. Di kota kecil ini, transportasi satu-satunya adalah jalan kaki. Tidak ada mobil, motor, bahkan sepeda. Ini adalah kamar hotel kita di Casa Andina Hotel. Meski terletak di pinggir rel kereta, tapi view kamar kita adalah Sungai Urubamba. Di setiap hotel di sini ya, di Aguas Calientes, demikian juga di Cusco, kita tuh dikasih ekstra coca tea yang terbuat dari daun coca, kayak gini. Kita masukin aja, dikasih air panas. Gunanya coca tea ini katanya untuk mengobati atau mencegah altitude sickness. Ya, kebanyakan orang tuh di ketinggian di sini atau di Cusco tuh biasanya tuh sakit kepala atau sakit perut. Nah, dengan minum coca tea ini bisa mencegah semua itu. Demikian juga orang-orang di sini, orang-orang dari zaman dulu ya, orang-orang Inca, mereka tuh memang selalu mengunyah daun coca ini. Makanya mereka tuh biasa aja hidup di ketinggian yang buat kita yang nggak biasa bisa sakit. Ini. Cheers. Rasanya seperti teh biasa. Hai, kita sedang makan siang di Aguas Calientes di restoran di hotel kita, dan saya coba alpaca steak ini. Alpaca adalah saudaranya llama atau lama, tapi lebih cute, lebih lucu. Apakah rasa dagingnya juga lucu? Kita coba. Oke, dan Ron milik Inca Pizza. So ini pizza khas Inca atau namanya aja. Oke, kita coba ya. Ini harusnya pisaunya jangan yang gini nih. Tender. Jadi ini benar-benar ya kayak tenderloin. Rasanya lebih halus dari sapi. Enak.
Aguas calientes yang berarti air panas, memang terdapat sumber mata air belerang panas yang keluar dari bawah tanah berbatu dengan suhu yang bervariasi. Kolam-kolam dibangun khusus sebagai pemandian air panas. With the cart. There's some pastry. Where you going, sweetie? This is their supply train. See how they're getting the supplies off the train and bringing it up to the city. Wisatawan yang datang ke kota ini kebanyakan adalah wisatawan yang akan mengunjungi reruntuhan benteng Inca Machu Picchu. Tetapi ternyata ada juga yang tinggal lebih lama karena ingin menikmati keindahan alam yang memukau. Saya sedang berada di pasar pusat kerajinan atau souvenir. Saya mau cari souvenir titipan teman. Saya memang suka sih mengunjungi pasar-pasar kerajinan. Selain penuh dengan warna, saya juga kagum dengan tangan-tangan terampil yang menghasilkan produk seni yang indah. Aguas Calientes mulanya dihuni oleh beberapa keluarga petani. Pada tahun 1901, pemukiman ini diubah menjadi kamp pekerja kereta api yang sibuk bernama Makina Chayok, yang berarti lokomotif. Selama pembangunan jalur kereta api pada tahun 1920-an, kota ini merupakan pusat penginapan pekerja dan peralatan mereka sampai jalur kereta api selesai pada tahun 1931. The last night before the great trek to Machu Picchu. Restoran ini hanya beberapa langkah dari hotel kita, namanya Full House. Pada umumnya, pelayanan restoran-restoran di sini bagus. Mereka ramah-ramah. Di resto ini pun begitu. Suasananya menyenangkan. Cara penyajiannya pun menarik, sangat mengundang selera. Mereka juga menggunakan oven batu untuk memasak pizza atau membuat dan memanaskan taco shell. Kita nggak nyadar kalau malam ini adalah malam Halloween. Anak-anak datang ke restoran dengan berbagai kostum Halloween. Lucunya mereka bukan bilang trick or treat, tapi mereka bilang Halloween, Halloween, waktu mengharapkan candy atau coklat. Kelihatannya menyenangkan ya. Karena setiap restoran atau toko-toko di sepanjang jalan sudah menyiapkan candy yang banyak untuk anak-anak itu. Saya membayangkan suasana di sepanjang rel kereta api di Jakarta. Biasanya tidak menarik ya. Kesannya malah serem. Sudahlah, suatu saat akan berubah ke arah yang lebih baik. Setelah dinner, kita kembali ke hotel. Tapi sebelum ke kamar,
Saya bikin Kokati dulu di lobby. Terus terang, saya addicted dengan Kokati ini loh. Oke semua, see you tomorrow.